Oke, jadi sebenarnya semua keluhan nyeri perut itu adalah pertanda ya bahwa tubuh kamu sedang mengalami sesuatu nih. Nah, tapi lokasi dan karakteristik nyeri perut dapat menjadi petunjuk bagi dokter untuk mencari tahu sebenarnya bagian mana yang sedang bermasalah. Itu untuk menegakkan diagnosis. Tapi teman-teman harus selalu waspada ya jika mengalami nyeri perut yang hebat dan juga berkepanjangan. Apalagi jika setelah pemberian obat tidak berangsur membaik. Nah, teman-teman harus segera mengkonsultasikan dengan tenaga medis untuk dapat diagnosa dan terapi yang tepat. Nah, nyeri perut yang harus diwaspadai adalah nyeri perut seperti nyerinya mendadak, tiba-tiba, kemudian sangat berat. Nah, itu biasanya karena usus buntu atau bahkan terjadi perforasi. Perforasi ini adalah terjadinya kebocoran atau pecahnya satu kantung yang bisa menyebabkan infeksi di abdomen atau perut secara keseluruhan. Nyeri disertai dengan gejala lain, misalkan pada nyeri disertai dengan demam yang tinggi, lalu ada juga muntah, lalu disertai BAB berdarah, kulit dan mata berubah menjadi kuning, itu harus hati-hati. Nyeri yang bersifat menjalar yang awalnya dari ulu hati atau bagian epigastrium kemudian menjalar ke dada bagian kiri, itu perlu hati-hati karena jika tidak tegak diagnosisnya bisa jadi itu adalah serangan jantung. Ada juga nyeri pasca trauma atau nyeri yang timbul pada saat seseorang cedera. Nah, kemudian nyeri yang berulang dan kronik atau dalam jangka waktu yang lama tidak kunjung reda, itu perlu diwaspadai. Nyeri yang disertai dengan muntah atau diare yang hebat itu harus diperhatikan karena bisa jadi ada resiko dehidrasi di situ. Apalagi apabila nyeri disertai dengan kesulitan buang angin karena khawatir ada obstruksi atau adanya penyumbatan. Ada juga nyeri yang bersifat terlokalisir di bagian tertentu, bisa ditunjuk oleh jari ya. Biasanya itu karena kista yang pecah mungkin ya, atau usus buntu tadi ya, bisa ditunjuk oleh satu jari di bagian mana letak nyerinya. Nah, disertai dengan adanya perut papan atau defense muskular. Nah, pada saat terjadi perut papan atau defense muskular, itu biasanya satu kondisi di mana infeksi tersebut sudah menjalar ke seluruh bagian abdomen atau perut, sehingga perut tadi menjadi menegang seperti papan. Pada saat dilakukan pemeriksaan juga cenderung keras pada saat diraba. Nah, sobat kata dokter, jika mengalami gejala-gejala di atas, sebaiknya cepat mencari pertolongan medis karena jika terlambat tentu akan membahayakan nyawa seseorang. Nah, cara menjaga kesehatan perut, yang pertama tentunya teman-teman harus BAB atau buang air besar secara rutin ya, dengan cara menerapkan pola makan yang seimbang. Teman-teman harus mengkonsumsi makanan dengan tinggi serat, seperti makanan buah, sayur, dan kacang-kacangan, tentunya untuk bisa mencegah sembelit terjadi. Nah, kurangi juga nih makanan-makanan yang terlalu berlemak. Kemudian, hindari konsumsi makanan yang pedas dan asam, karena tentunya dapat mengiritasi lambung dan menimbulkan masalah pencernaan lainnya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup minimal 2 liter per hari. Tentu harus menerapkan etika makan yang baik, makan sambil duduk dan tidak sambil berjalan. Hindari konsumsi alkohol, hindari konsumsi rokok, dan jika diperlukan, teman-teman bisa menambahkan probiotik dan prebiotik tambahan seperti yogurt dan juga makanan fermentasi lain. Hindari penggunaan obat-obatan yang berlebihan ya, dan jangan lupa untuk selalu melakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan berkala.